我们。能昌玉。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Frozen Alchemist God, yang mana ini adalah episode yang ke-8-nya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Shen Xiang akhirnya berhasil mengalihkan perhatian para musuh-musuh yang mengejar dirinya. Dalam kondisi terdesak itu, sosok pertama yang ia secara tak sengaja temui adalah wanita boneka misterius. Ketika itu, tanpa basa-basi, wanita tersebut langsung menanyainya tentang keberadaan ayahnya. Seolah yakin bahwa Shen Xiang mengetahui segalanya. Namun Shen Xiang menanggapinya dengan dingin. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan bantuan siapapun, hanya untuk menghabisi nyawanya saja. Jawaban itu sontak langsung memicu bentrokan dan perkelahian sengit di antara mereka, sehingga pertarungan pun kembali terjadi. Tetapi situasi jauh dari menguntungkan bagi Shen Xiang. Berkali-kali dia mencoba menyerang, namun segala serangannya dengan mudah ditepis. Bahkan Shen Xiang harus terluka dan terkena serangan secara terus-menerus oleh lawannya. Alhasil Shen Xiang pun terpaksa mundur dan melarikan diri, karena dia sangatlah sadar bahwa peluangnya untuk menang melawan wanita itu sangatlah kecil. Kekuatan wanita ini ternyata terlalu besar dan setiap langkah ceroboh bisa berujung pada kematian. Dalam kondisi tertekan itu, Shen Xiang meminta pendapat dan solusi dari dua sosok yang menemaninya, yakni Sumayu dan Baioyu. Ia menyadari bahwa jika pertarungan dilakukan secara frontal, ia sama sekali bukan tandingan lawan-lawannya. Sumayu pun kemudian memberikan pendapatnya. Menurutnya, satu-satunya cara yang mungkin hanyalah menghadapi mereka secara langsung. Meskipun risikonya sangat besar, alasannya sederhana. Ketika lawan memiliki kemampuan untuk mengunci posisi Shen Xiang kemanapun dia berlari, keberadaannya pasti akan terdeteksi. Melarikan diri hanya akan membuang tenaga dan waktu. Dan benar saja, tak lama kemudian keberadaan Shen Xiang kembali terungkap. Dan serangan demi serangan lagi dan lagi menghujani dirinya. Parahnya lagi, semua serangan balasan dari Shen Xiang sama sekali tak memberi dampak berarti. Sehingga yang dapat dilakukan oleh Shen Xiang saat ini hanyalah mencoba melarikan diri dan kembali bersembunyi. Alhasil Shen Xiang kembali memilih untuk mundur. Hingga setelah berhasil mencapai tempat yang cukup aman, ia mengambil keputusan yang sangat nekat. Ia menyadari bahwa tanda yang menempel tepat di dadanya tidak bisa dihilangkan dengan cara biasa. Maka satu-satunya jalan adalah mencabut paksa inang dari tanda tersebut. Dan menggunakan tangan azuranya, ia memaksa mencabut inang itu dari tubuhnya sendiri. Meskipun rasa sakit yang luar biasa tak bisa dia hindarkan, tetapi pada akhirnya dia berhasil melakukannya dan mencabut inang tersebut dari tubuhnya. Selepas melepas inang itu, Shen Xiang langsung bersembunyi dan menunggu momen yang tepat untuk menyerang wanita boneka. Beberapa saat kemudian, kesempatan itu datang ketika wanita boneka ini benar-benar lengah. Pada saat itu, secara tiba-tiba Shen Xiang muncul, kembali mengaktifkan tubuh petirnya. Dalam sekejap, dia melancarkan pukulan keras yang membuat wanita boneka terhempas dan terpental jauh. Keberhasilan Shen Xiang dalam melukai wanita boneka itu membuatnya segera menyadari sesuatu yang penting. Yakni ketika tubuh inangnya terlepas, boneka yang dikendalikan wanita itu tak lagi dapat menyerang dengan sempurna. Tubuh inang tersebut ternyata berfungsi layaknya penunjuk arah. Sementara boneka bertindak sebagai senjata yang bergerak mengikuti target. Tanpa adanya inang sebagai pelacak, boneka itu kehilangan akurasi dan tidak mampu menyerang sasaran dengan tepat. Inilah celah yang selama ini ditunggu oleh Shen Xiang. Oleh karena itu, dia langsung melancarkan serangan balik dengan kekuatan petir penuh, memicu bentrokan energi yang dahsyat. Wanita boneka kemudian berkata bahwasanya dengan tingkat kultivasi yang ia miliki saat ini, mustahil bagi Shen Xiang untuk mengalahkan dirinya. Namun Shen Xiang tidak mendengarkan pengakuan itu. Ia memilih membuktikan lewat serangan terakhir, teknik naga ganda. Dua naga energi menghantam tubuh wanita boneka dengan kekuatan menghancurkan, membakar setengah tubuhnya hingga hangus. Akibat serangan itu, tubuh wanita tersebut tergeletak diam tanpa bergerak sedikit pun, seakan-akan telah meninggoy.
Awalnya Shen Xiang mengira pertarungan telah berakhir, namun dia lupa satu hal yang sangat krusial, yaitu boneka itu sendiri. Tanpa dia sadari, saat ini ia hendak kembali bertemu dengan Sumeyu dan Beyoyu. Boneka tersebut tiba-tiba bergerak dalam satu serangan mendadak. Boneka ini menembus tubuh tepat di bagian dada Shen Xiang, hingga hal itu pun menyebabkannya berlobang. Dengan nada dingin, boneka itu mengungkapkan rahasia terbesarnya, bahwa jantung wanita boneka ini sebenarnya berada di dalam bonekanya sendiri. Tak lama kemudian, secara mengejutkan, tubuh wanita tersebut pulih sepenuhnya. Tubuh manusianya ternyata hanyalah wadah kosong, yang mirip seperti boneka tanpa jiwa. Esensi sejatinya ternyata berada di boneka. Sementara itu, Shen Xiang yang seharusnya sudah mati, kini mendapati dirinya berada di hamparan batu es yang luas dan juga sunyi. Jiwanya terlempar ke tempat asing yang terasa dingin dan kelam. Di tempat itulah dia bertemu dengan Beyoyu. Shen Xiang mengajukan pertanyaan yang selama ini mengganjal di hatinya. Mengapa Beyoyu tidak pernah mau mengajarnya ilmu Nadiyin? Beyoyu menjelaskan bahwa Nadiyin adalah kekuatan iblis yang berasal dari neraka Jiwi. Aura kekerasan yang terbendung di dalamnya terlalu kuat untuk tubuh manusia biasa. Aura kekerasan yang terkandung di dalamnya terlalu kuat untuk tubuh manusia biasa. Jika Shen Xiang tidak berhati-hati, aura tersebut bisa menguasai pikirannya dan membuat dia kehilangan kendali. Singkatnya, kebangkitan Nadiyin berisiko besar membuat seseorang kerasukan menjadi energi jahat. Namun Beyoyu juga mengatakan bahwa jika Shen Xiang benar-benar siap menanggung konsekuensinya, ia akan membantu sebisanya. Jawaban Shen Xiang sudah bulat. Demi melindungi ayahnya, keluarga, serta orang-orang yang dia sayangi, dia pun bersedia menanggung apapun resikonya. Mendengar tekad itu, Beyoyu pun seketika merasa terharu. Namun dia mengingatkan Shen Xiang agar tidak pernah menyesali keputusan yang dia ambil hari ini. Apapun yang terjadi, dia harus menerima akibatnya. Setelah itu, maka terjadilah peristiwa seperti yang pernah dialami oleh Sumeyu. Kali ini Beyoyu benar-benar menyatu dengan Shen Xiang. Sekejap kemudian, tubuh Shen Xiang diselimuti energi yin yang melimpah. Udara di sekitarnya membeku dan suhu turun drastis. Energi yin yang dingin membuat wanita boneka terkejut setengah mati. Selain itu, tubuh Shen Xiang berubah secara ekstrim, memancarkan aura yang mengerikan, dan wanita itu pun mempertanyakan bagaimana mungkin dia bisa bangkit kembali setelah jelas-jelas mati. Jawaban Shen Xiang sangat dingin dan dia berkata kalau orang yang akan mati tidak perlu tahu alasannya. Dari suaranya jelas bahwa yang mengendalikan tubuh tersebut bukan lagi Shen Xiang sepenuhnya. Ia langsung mengaktifkan teknik api neraka Jiu. Seketika wanita boneka itu pun terseret ke neraka Jiu dan disambut oleh ribuan iblis mayat. Wanita boneka kebingungan dan ketakutan, tak memahami apa yang sedang terjadi. Beyoyu hanya menjawab dengan dingin bahwa manusia biasa tidak pernah bisa memahami jalan para dewa. Posisi wanita boneka kini benar-benar terjepit. Lawannya bukan lagi manusia, melainkan entitas setingkat dewa. Para iblis mayat diperintahkan untuk memangsa wanita boneka. Meski dia berjuang sekuat tenaga, jumlah iblis itu tak ada habisnya. Yang telah dia habisi terus bangkit kembali. Semua serangannya terhadap Shen Xiang sama sekali tidak membuahkan hasil. Ia terus bangkit meski tubuhnya dihancurkan berkali-kali. Hingga akhirnya keputusasaan mulai menyelimuti dirinya. Dan sisa tekad, ia bersumpah akan menyeret Shen Xiang ikut mati bersamanya. Ia mengeluarkan boneka raksasa terakhir. Namun upayanya itu berakhir sia-sia. Hanya dengan satu gerakan jari, boneka tersebut hancur menjadi debu oleh rantai-rantai yang dikendalikan oleh Beyoyu. Tak berhenti sampai di situ, kemudian rantai itu kembali muncul dan mengikat tubuh wanita boneka, lalu menghancurkannya tanpa ampun, hingga hancur lebur sampai tak tersisa. Setelah salah satu pelindung keluarga You berhasil disingkirkan, Shen Xiang kembali keadaan semula. Namun sayangnya, Beyoyu telah kehabisan energi dan mengaku kalau dirinya kembali tertidur dalam jangka waktu yang cukup lama. Tak
Tak berselang lama Bayoyu menghilang. Sensiang tiba-tiba saja merasakan kehadiran dua pelindung lainnya yang mulai mendekat. Tanpa pikir panjang, dia langsung melarikan diri hingga memasuki hutan terlarang yang bernama hutan tak kembali. Siapapun yang masuk ke dalam hutan itu, maka dapat dipastikan mereka tak akan bisa pulang dan terjebak selamanya di sana. Bahkan para dewa sekalipun enggak masuk ke dalam hutan tersebut. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.